Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Noendam. Nah, ini sedikit reaksi atau salam atau sebagai intisari dari sebuah cerita seorang YouTuber yang bernama Daud Kim. Beliau ini masuk ke agama Islam, tapi baru aja ada sedikit konflik. Dulunya dia sedikit cerita, dia adalah orang Korea Selatan, mualaf, pindah dan masuk ke agama Islam. Tapi ini dia masa lalunya dia, ya sekarang menghantuinya. Jadi dia dulu pernah ketemu sebuah cewek di bar, mabok-mabokan, dan gimana ceritanya entah kenapa, dan nggak ngerti juga gimana si cewek ini mengizinkan dia untuk tidur di apartemennya si ceweknya ini. Uh, Anyways, katanya sih dia bangun-bangun, terus si Daud Kim ini adalah mencoba untuk nge-rape dia, dan dia sempat didorong jatuh. uh, Ya udahlah, hal yang memalukan lah. Ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu, di mana beliau sendiri juga belum belum pindah agama ya, belum belum menjadi Islam, masih belajar belajar lah gitu. Dan inilah 5 hal mungkin dari saya, sebagai pengingat diri sendiri juga, yang kita bisa ambil lah ceritanya dari YouTuber Korea Selatan Daud Kim. Oke, jadi nomor 1, Daud Kim memang orang Islam, dan dia banyak video-video menginspirasi karena dia, dan dia ada memperlihatkan perjalanan dia menjadi Islam. Cuma Daud Kim bukanlah representasi Islam, dan Islam bukan direpresentasikan sebagai oleh Daud Kim ini. Jadi itu yang mesti diingat. Jadi Daud Kim ini ya namanya influencer gitu kan. Jadi dia menginfluence orang, ya mungkin banyak fansnya, dia sampai jutaan lah yang follow dia. Cuma ya namanya dia, pada akhirnya dia juga cuma manusia gitu. Jadi dia pasti akan melakukan kesalahan gitu. Jadi dalam Islam itu pegangan seseorang, panutan seseorang tentang Islam itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kita harus melihat Al-Quran dan juga serta ada perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Jadi pada akhirnya kalau kita melihat panutan kita dari seorang YouTuber, itu dari seorang ustadz atau siapa, itu pada akhirnya kalau mereka melakukan kesalahan, dan manusia pasti akan melakukan kesalahan dan kalian akan kecewa gitu. Maka dari itu ada baiknya kalau kita mempelajarinya dari sumber yang sudah disebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi cerita kedua yang bisa kita ambil dari ini mungkin teguran buat semua ya gitu. Jadi pada saat kita senang, kawan kita banyak, minta ini minta itu. Pas kita punya banyak duit, minta ini minta itu, kita bisa bayarin ini itu, bisa ngapa-ngapain, teman kita banyak. Cuma lihatlah pada saat kita atau satu orang itu lagi ada masalah, ada nggak teman-teman yang mau deketin kita, yang bener-bener friend banget gitu? Nggak ada, bro. Jadi pada akhirnya kalau kalian punya masalah, ya lo masalah sendiri, masalah lo tanggung sendiri gitu. Nggak ada temennya. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa berpegang kepada ucapan orang, pada perbuatan orang, atau kita menunggu orang, kira nanti dia bisa ini gitu. Jangan gitu. Jadi pada akhirnya kita lah aman diri kita sendiri. Hanya kita sendiri yang merubah sikap kita, dan demi kebaikan kita masing-masing gitu. Jadi itu dia gitu. Pada saat Daud Kim ini memiliki masalah, mana temennya? Nggak ada gitu. Semua orang yang saya baca ya gitu, yang juga saya dengar-dengar dari video yang lain itu, YouTuber Islam Korea juga itu nggak ada yang ngebela dia, yang benar-benar stand up, yang benar-benar ini tuh nggak ada gitu. Pada akhirnya kalau masalah ya harus di inilah gitu. Dan akhirnya temen gitu, temen mana ada sih mau dalam ikut susah-susah tuh? Nggak bakal ada, beneran nggak ada orang mau diajak susah bareng-bareng gitu, kecuali emang keluarga atau saudara ya gitu. Cuma kalau teman diajakin susah nggak mau, diajakin seneng cepet langsung, bener. Oke, intisari ketiga, yaitu masalah dan cobaan di dalam hidup itu pasti selalu ada gitu. Jadi nggak mungkin lah ada orang hidup di dunia kayaknya mulus doang. Wah, dapat ini terus dapat ini lagi, terus gampang, wah orangnya soleh, orangnya ini udah gitu. Enggak gitu. Semua orang tuh pasti ada cobaannya masing-masing gitu, sesuai dengan kapasitasnya gitu. Dan pastilah kalau Allah sayang sama hambanya, pasti hambanya akan dites gitu.
dan tesnya itu bermacam-macam gitu. Jadi kalau kalian anggaplah gini, kalau kalian mau masuk SD ya tesnya ujian anak SD gitu. Kalau kalian mau masuk kuliah ya tesnya tes kuliah gitu, S2 S1 S2 gitu. Jadi kalau makin susah tesnya itu berarti Allah makin sayang sejujurnya, dan juga rewardnya hasilnya itu pasti akan makin besar juga gitu. Jadi harus sabar gitu, dan ini menjelaskan bahwa itu masalah itu dalam hidup, musibah itu pasti akan selalu ada gitu. Jadi uh, ya udah kita ambil dalam apa scope positivity-nya aja gitu. Jadi buat apa gitu ini. Jadi pada akhirnya masalah itu harus kita hadapin, slow and steady harus kita hadapin, dan insya Allah pasti adalah jalan keluarnya dan adalah penyelesaiannya. Keempat, ini hasil mungkin bisa dibilang dari banyaknya follower gitu. Agak menyeramkan sih memiliki follower gitu, karena orang yang follow Daud Kim mungkin bukan hanya fansnya, cuma musuhnya gitu. Jadi orang tuh emang siap gitu. Jadi dengan banyaknya orang yang ikutin berarti banyaknya mata yang ngelihat juga gitu. Jadi orang itu menunggu saatnya kalian slip gitu, melakukan kesalahan gitu. Jadi mungkin maksudnya bukan demikian atau salah mengutarakan, tapi diputar gitu. Jadi sedemikian mungkin lah kok kayak gini gitu, padahal gue nggak ngakukan gitu. Jadi nah inilah maksudnya, ada aja gitu orang yang betah gitu bikin kontroversi gitu, bikin isu cerita, tapi demi orang follow aja gitu. Dan nggak tahu deh, sekarang kayaknya hujat menghujat tuh kayaknya di dalam media sosial tuh udah jadi lazim gitu. Jadi kalau kalau jadi ini adalah yang harus dibayarkan lah dengan banyaknya follower gitu. Jadi ya orang akan mengikuti terus gitu. Jadi beruntung lah sebenarnya orang yang dikit pengikut dan follower itu nggak influence tuh, alhamdulillah justru. Karena kalau misalnya kalian memberikan influence yang buruk, berarti follower kalian banyak akan ikut gitu. Jadi itu kayak dosa berjamaah gitu. Ini tuh nggak deh gitu. Menjauh-jauh aja deh, kita nyebarin yang baik-baik aja. Yang kelima, boom boom boom, terakhir, makanya udah dijelaskan bahwa hukumnya haram untuk alkohol, clubbing, wanita gitu. Ini udah dijelaskan gitu, ini haram gitu, haram. Ada yang bilang ya alkohol sedikit kalau misalnya masih kuat ya udah nggak apa-apa gitu, tapi di masih batasan kuat coba deh 1 botol, 2 botol, setengah botol, seperempat botol, semua orang beda-beda bro. Makanya daripada mau coba-coba tetap putus haram. No, jadi ini udah dijelaskan gitu. Kalau ini haram, nggak usah deket-deket, jauhin aja gitu. Dan inilah hasilnya gitu. Kalian Daud Kim ini masa lalunya ya karena ya bukan kesalahan, karena berasal dari alkohol, mabok, wanita, nafsu, malam-malam ketemu di tempat bar, ya udah itu udah kombinasi yang salah semua gitu. Dan ya beliau udah minta maaf, ya udah kita lihat aja lah hasilnya gimana penyelesaiannya. Nah jadi itulah mungkin hasil-hasil atau intisari yang bisa kita ambil. Jadi dari cerita Daud Kim ini agar kita jangan masuk dan terperangkap dalam jurang hal yang sama gitu. Jadi kalau udah tahu ada contoh yang buruk, ya udah kita jauhi, dan gimana kita melakukan hidup ya sebaik-baiknya aja gitu. Kita ya ambil yang baik lah gitu dari situ. Karena dari segala cerita itu pasti ada hikmahnya lah gitu. Ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil gitu. Jadi pada akhirnya ya masalah pasti ada itu terus, musibah akan ada. Itu semua pada akhirnya bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi itu satu, kedua kita selalu berdoa, yang ketiga kita jangan pernah lah putus harapan gitu. Jadi jangan pernah kayak aduh udahlah gitu, selesai gitu. Udah itu aja mungkin yang bisa kita ambil hikmahnya. Itu juga sebagai pengingat buat kita semua dan juga saya sendiri termasuk gitu. Oke guys.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Jangan lupa pakai masker, masih masa pandemi. Deh.